Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita. Pelajaran fikih kitab Safinatun Najah, faslun fi bayani syurutit taharati. Faslun utawikan fasal suci fi bayani syurutit taharati ing dalem jelasake pira-pira syarate sesuci. Ini semua bisa saja wudu, bisa saja mandi, tentunya bisa juga tayamum, tapi mungkin ada beberapa yang dirubah ketika tayamum. Syurutul wudu utai pira-pira syarate wudu. Utai pira-pira syarate wudu iku asyaratun ono 10. Syarat-syarat wudu agar wudu itu sah itu ada 10. Beda syarat dengan rukun. Rukun itu adalah hal yang wajib dilakukan yang itu termasuk bagian daripada ibadah tersebut, sedangkan syarat ini adalah hal yang wajib kita lakukan sebelum kita masuk pada ibadah atau perbuatan tersebut. Al-Islamu suci Islam. Bagi orang yang wudu, yang pertama dia harus agama Islam. Orang yang tidak beragama Islam, wudunya tidak sah secara syariat Islam. Artinya sesuai agama Islam, maka wudunya orang non-muslim itu tidak sah secara Islam. Seperti halnya puasa. Puasa, mereka punya puasa mereka itu sah bagi mereka, tapi mereka tidak mempunyai kewajiban yang puasa untuk orang Islam. Tentu puasa juga ini mensyaratkan
bagi dalam agama Islam syarat untuk wajib puasa, syarat untuk sahnya puasa tentu harus beragama Islam. Wa tamyizul lan tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu syaratnya ada dua. Yang pertama adalah baligh. Yang kedua adalah akil. Baligh kemarin sudah dibahas bahwa tanda-tanda baligh itu bisa saja dengan khurujul mani, mimpi keluar mani, bisa saja dengan haid. Bagi perempuan dengan syarat sudah mencapai umur 9 tahun atau sudah berumur 15 tahun walaupun mereka belum haid dan belum mimpi keluar mani. Terus yang kedua adalah akil, artinya dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak idiot, tidak ada kekurangan dalam kejiwaannya, tidak gila dan yang lain sebagainya. Waniko ulan bersih anil haid saking haid, wanifas sila nifas. Syarat yang selanjutnya agar wudhu itu sah, agar kita diperbolehkan untuk wudhu, ini adalah suci dari haid dan nifas. Orang yang sedang dalam keadaan haid dan nifas tentu wudhunya tidak sah karena dia menanggung hadas yang lebih besar, yakni hadas haid dan hadas nifas. Dia harus mandi dulu, setelah mandi baru wudhu. Atau sebelum mandi dia wudhu sunnah untuk mandi, bukan wudhu untuk melakukan sholat. Wa amalan saking perkara, wa amalan bersih amal saking perkara yamna'u kang nyegah opoma usul al ma'i ing pemekone banyu ila basyarati maring kulit. Dan juga sebelum wudhu kita harus membersihkan seluruh anggota. Sebelum mandi kita harus seluruh anggota wudhu. Kalau itu wudhu ketika mandi, maka kita harus membersihkan semua anggota yang harus dibasuh saat mandi. Ini dari suatu hal yang bisa mencegah air sampai ke kulit, semisal lem, semisal cat, semisal apapun yang di situ bisa mencegah air masuk ke dalam kulit, maka itu harus dibersihkan. Kotoran-kotoran kuku yang sudah mengering, karena bagian kuku ini ketika memang kuku kita harus dipotong. Ketika kuku ini dipotong ternyata terlihat, maka itu termasuk anggota yang wajib dibasuh ketika kita wudhu. Maka kotoran tersebut harus dibersihkan. Ini perlu diperhatikan. Jadi jangan suka memanjangkan kuku kalau tidak bisa menjaga kebersihannya. Wa ala yakuna yen to ora ana iku udri ing ngatasi anggota apa ma perkara yukhayyiru kang ngowahake apa ma alma'i banyu. Terus yang selanjutnya di dalam anggota yang wajib dibasuh ini jangan sampai ada perkara yang bisa merubah sifat air, entah itu warnanya, entah itu baunya, entah itu rasanya. Seperti semisal sebelum wudhu kita kok pakai parfum yang berlebih sehingga nanti airnya menjadi wangi. Parfum yang berlebih, kalau hanya parfum sedikit dia tidak merubah sifatnya air menjadi wangi, maka itu sah-sah saja. Tapi kalau sangat wangi sehingga ketika tangan dimasukkan ke air, misal terus air jadi wangi, maka itu merubah sifat daripada air. Atau tinta, semisal ada tinta, maka tintanya harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi kalau masih ada bekas-bekasnya yang bisa merubah sifat air, maka itu harus dibersihkan dahulu. Oli, terus apapun yang bisa merubah sifat daripada air yang berada di anggota yang wajib dibasuh, maka itu harus dibersihkan terlebih dahulu baru melakukan sesuci, entah itu wudhu, entah itu mandi. Wa ilmu lan ngerti bi fardiyati kelan sifat fardune wudhu, dan tahu yakin bahwa wudhu itu wajib. Walaupun ada beberapa kasus di mana kita disunahkan untuk wudhu, tapi hukum daripada wudhu ini adalah fardu. Makanya nggak ada niat wudhu kok nawaitul wudhu'a li rafmil hadasil as-ukhuri sunatalillahi ta'ala, tapi fardul lillah ta'ala. Karena sejatinya hukum daripada wudhu ini adalah wajib untuk kita bisa melakukan ibadah seperti sholat, tawaf, dan lain sebagainya.
Meskipun kita melakukan wudhu, ketika kita melakukan wudhu bukan untuk melakukan ibadah, semisal bukan untuk sholat, itu hukumnya sunnah, tapi tetap hukum sejatinya wudhu ini adalah wajib. Wala yata kita lan yen ora nikotake sapa wong fardhun ing fardu min furudi saking fardu-fardune wudhu sunatan ing sunnah. Kita sudah membahas kemarin bahwa fardunya wudhu itu ada 6, niat, membasuh wajah, semua wajah, membasuh kedua tangan, mengusap, bukan membasuh tapi mengusap. Dibasuh boleh. Mengusap sebagian kepala, entah itu rambut yang masih berada dalam batas kepala. Jadi kalau rambut panjang nyampe sini kok yang diusap adalah yang ujung, itu tidak sah. Sampai sini, sampai di bawah kepala. Jadi yang boleh diusap ini adalah rambut yang masih dalam batas kepala, membasuh sebagian kepala dan mengusap sebagian kepala dan membasuh kedua kaki. Lalu yang keenam adalah tertib. Ketika menganggap salah satu fardunya ini sebagai sunnah, menganggap bahwa tertib ini adalah sunnah, gak wajib berurutan, semisal bahwa membasuh kedua kaki ini adalah sunnah, bahwa membasuh kedua tangan adalah sunnah, atau sekedar mengatakan atau meyakini bahwa yang wajib adalah membasuh tangan sampai sikunya hanya sunnah, ini juga termasuk beritikad salah satu fardu menjadi sunnah. Maka itu juga membuat tidak sahnya wudhu. Harus yakin bahwa membasuh tangan ini dari ujung kuku sampai ma'al mirfaqo ini, sampai kedua siku. Membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Membasuh wajah sampai batas-batasnya yang sudah ditentukan dalam kitab. Oke. Ketika menganggap bahwa yang wajib dibasuh wajah adalah hanya sebagian saja, untuk semuanya ini adalah sunnah, maka itu juga termasuk berikut fardun min fardhi sunatan, itu membuat wudhunya tidak sah. Wal ma'ulan banyu kang suci tur nyucikake, dan air yang suci dan mensucikan. Beda antara tohur dan tohir. Ketika al-ma' at-tohir, maka cukup air suci, tidak harus mensucikan. Air kopi itu suci tapi tidak mensucikan. Air teh itu suci tidak mensucikan. Air mustakmal suci tidak mensucikan. Air gula, air kelapa itu suci dan tidak mensucikan. Yang dipakai adalah air yang suci dan mensucikan. Air, kalau dalam bahasa kita dikatakan air mutlak. Waduhulul wakti, ini syarat. Waduhulul wakti wal mualati. Waduhulul wakti lan manjing waktu wal mualati lan nuli-nuli lidaiul hadasi, kanggone wong kang langgeng hadasi. Lalu bagi orang yang taimul hadas, orang yang peser, orang yang hadas terus, seperti orang yang peser kencing, orang yang istihadah, orang yang setelah wudhu langsung hadas lagi, orang yang kentut terus, maka syaratnya wudhu dan mandi bersuci ini dia harus masuk waktunya ibadah. Ketika wudhunya untuk sholat, maka sudah masuk waktu sholat. Terus selanjutnya adalah mualah, setelah wudhu langsung melakukan sholat, tidak makan dulu, tidak ngobrol dulu, tidak rokokan dulu. Jadi bagi orang yang taimul hadas, dapat 2 syarat tambahan, yaitu dilakukan setelah masuk waktu sholat, setelah masuk waktu ibadahnya, dan setelah melakukan itu harus mualah. Setelah wudhu langsung melakukan sholat. Sekian, wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.